Yang tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada Presiden Republik Prancis yang tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kita saksikan bersama di layar Anda. Saat ini iring-iringan kendaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron tengah menuju ke arah Istana Merdeka Jakarta. Dan tadi malam rombongan Presiden Prancis ini tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan disambut oleh sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Duta Besar Republik Prancis untuk Republik Indonesia Fabien Penoni, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Prancis Muhammad Omar, dan Wakil Gubernur Rano Karno. Kalau Anda menyaksikan upacara penyambutan tadi malam pun berlangsung hangat dan meriah di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, di mana disambut dengan pasukan jajar keamanan dan tarian khas Betawi Andak Ajer yang menggambarkan keramahan dan juga persahabatan antara kedua negara. Dalam keterangan kepada awak media, Presiden Macron sempat menyampaikan rasa bahagianya bisa kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Tentunya akan ada serangkaian kegiatan yang dijadwalkan dalam pertemuan dengan delegasi kedua negara selama 3 hari di Indonesia, di mana esok hari Presiden Macron dijadwalkan mengunjungi Akademi Militer atau Akmil di Magelang, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau fasilitas pendidikan bahasa Prancis yang dimiliki oleh para calon perwira TNI. Kemudian direncanakan juga Presiden Macron akan melakukan kunjungan ke Candi Borobudur bersama Presiden Prabowo Subianto. Ya, saat ini masih dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, saudara. Rombongan dari Presiden Macron beserta Ibu Negara akan menuju ke Istana Negara atau Istana Merdeka Jakarta. Nantinya akan ada sebanyak 3.000 murid SMP dan SMA yang begitu antusias siap menyambut kehadiran Presiden Macron di Silang Monas sambil mengibarkan bendera Prancis dan Indonesia. Sekali lagi dapat kami sampaikan bahwa nanti pasukan berkuda akan menyambut dan mengiringi tamu negara ke istana. Ini merupakan gabungan dari Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat, Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres, serta pasukan Turangga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun pasukan berkuda ini sudah begitu atau sudah sangat terlatih, mereka juga tetap mengikuti latihan secara khusus untuk tampil dalam acara kenegaraan hari ini, untuk memberikan penampilan yang terbaik sebagai simbol penghormatan kepada tamu negara. Pada kehadiran di Istana Merdeka nanti akan berlangsung upacara penyambutan tamu negara, saudara, di mana nanti Presiden Prabowo serta Presiden Republik Prancis melakukan inspeksi barisan, dan juga kita akan mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara akan berkumandang. Usai upacara dilangsungkan, nantinya Presiden Macron akan menuju ke ruang kredensial di mana akan berlangsung sesi. Tifal, selamat pagi. Iya, pagi Mario. Oke. Jelas Tifal ya suaranya. Oke, Tifal, ini posisi dari iring-iringan Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah berada di kawasan sekitaran Bundaran Hotel Indonesia. Persiapan seperti apa yang dilakukan di istana untuk menyambut kedatangan Presiden Prancis ini? Jajar kehormatan ini bersiap untuk menyambut kedatangan Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prancis beserta dengan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron. Nanti akan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah pelajar dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama juga siap untuk menyambut. Ini pendekatan yang sebetulnya kurang lebih sama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia saat ada lawatan kenegaraan yang dilakukan oleh pimpinan atau petinggi negara-negara sahabat ke Jakarta, atau persisnya akan bertemu langsung
dengan Presiden Prabowo Subianto. Nanti saat tiba Presiden Macron ini beserta dengan tim delegasinya akan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan upacara kehormatan. Nantinya akan diperdengarkan dua lagu kebangsaan masing-masing negara. Disusul nanti setelah itu akan ada inspeksi pasukan yang bakal dilakukan antara Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto. Baru nanti setelah rangkaian upacara kehormatan ini berjalan, kedua tokoh atau kedua pemimpin negara ini akan langsung menuju ke dalam Istana Merdeka untuk menandatangani buku tamu kenegaraan. Posisinya di area di ruang presidensial, nanti ini akan disaksikan langsung juga dan bakal berlangsung secara terbuka. Baru setelah itu akan dilakukan pertemuan empat mata antara Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo, dan disusul lagi dengan pertemuan bilateral. Nantinya pertemuan tete-a-tete dan juga pertemuan bilateral bakal berlangsung secara terbatas. Visual awal nanti mungkin akan Anda lihat dalam beberapa saat setelah penandatanganan buku tamu kenegaraan dilakukan Presiden Macron ini di Istana Merdeka. Barulah setelah itu kita akan mengetahui sejauh mana bentuk penguatan hubungan bilateral antara Prancis dan juga Indonesia yang sejauh ini hitungannya sudah terjalin selama 75 tahun terlaksana. Oke. Tampaknya sebentar lagi kami sudah mendengar tiupan trompet di sini, pertanda bahwa rombongan delegasi pemerintahan Prancis akan segera masuk ke area kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Posisinya sudah menuju ke patung kuda, arahnya tampaknya, semoga saya tidak keliru melihat visual yang terlihat, dan saat ini pun juga visualnya masih kami tunjukkan ke hadapan Anda, Mario. Iring-iringan pasukan berkuda juga nanti saat rombongan Presiden Macron dan juga Ibu Negara Prancis menuju ke Istana Kepresidenan juga akan dikawal dengan pasukan berkuda. Barulah nanti kita, kalau saya melanjutkan lagi laporan sebelumnya, aspek-aspek ataupun juga sektor-sektor mana saja yang bakal diperkuat dari hubungan bilateral yang sudah terjalin selama 75 tahun antara Indonesia dan juga Prancis. Ini sudah diteken sejak 4 Januari 1950, namun kemitraan strategis dari beberapa aspek sudah diteken sejak tahun 2011 antara Indonesia dan juga Prancis. Beberapa sektor yang mungkin bisa saya elaborasi di sini ada dari aspek pertahanan dan keamanan, kemudian dari aspek politik, ekonomi, investasi, pendidikan, lalu juga ada pelatihan profesional dan penelitian, kebudayaan, pembangunan, serta lingkungan hidup. Ini menjadi sektor-sektor yang dibangun kerjasamanya secara komprehensif dan strategis antara kedua negara, dan tampaknya ini juga yang bakal coba diperdalam lagi, diperkuat lagi lewat pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Emmanuel Macron di Istana Merdeka Jakarta. Saat ini sudah menuju pukul 9.30. Skema awalnya yang saya pahami, iring-iringan akan masuk ke istana dan Prabowo akan menyambut Presiden Prancis ini di pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Gerbang Istana Merdeka saat ini di depan mata saya sudah dibuka. Tinggal menantikan saja kehadiran dari Presiden Macron beserta Ibu Negara Prancis menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Mario. Ya Tifal, kalau dari laporan Anda pun juga dari visual yang ditampilkan bahwa sekitar 5-10 menit lah Presiden Prancis Emmanuel Macron akan tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan Tifal, sambil menunggu kedatangannya sudah sebentar lagi ini, apa saja sebenarnya agenda hari ini setelah kunjungan ke Istana Kepresidenan? Mohon maaf, saya kurang bisa dengar pertanyaan Anda dengan jelas. Cuman yang bisa saya elaborasi lagi soal kemitraan strategis yang dibangun antara Indonesia dan Prancis ini cukup besar, terlebih dari aspek perdagangan dan investasi. Catatan terakhir saja, nilai investasi ekspor, saya harus mulai dari nilai ekspor dulu. Nilai ekspor Indonesia ke Prancis itu sebesar 962,52 juta dolar. Nilai impor dari Prancis, produk-produk Prancis masuk ke Indonesia nilainya 1,4 miliar dolar Amerika. Itu baru dari aspek perdagangan. Dari aspek investasi, nilai yang tercatat di tahun 2023 sebesar 300 juta dolar Amerika, dan itu terlihat dari ditekennya 6.114 proyek. Itu di catatan di tahun 2023, dan sektor-sektor yang tampaknya akan krusial coba dibangun adalah dari aspek energi terbarukan, teknologi, transportasi, dan juga infrastruktur.
Uh, Kalau yang saya lihat juga dari aspek pendidikan dan kebudayaan juga menarik dicermati, mengingat selain hari ini agenda Presiden Prancis akan bertemu dengan Presiden Prabowo, Presiden Macron dan juga Ibu Negara Prancis rencananya esok hari juga akan singgah atau akan menuju ke Magelang, Jawa Tengah, persisnya di dua lokasi, ke Akademi Militer dan juga ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Tampaknya pendekatan Jalan di depan. Gerak. Henti. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Istirahat di tempat. Gerak.
Istana Negara disambut dengan dekorasi khusus untuk menyambut kedatangan Presiden Macron. Dari pantauan jurnalis kami di lapangan, dekorasi bernuansa Prancis dan Indonesia terlihat di sekitar Istana Negara. Umbul-umbul bendera Indonesia dan Prancis terpasang vertikal di tiang-tiang. Dan ini seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, ini adalah dekorasi khusus yang disiapkan untuk menyambut kedatangan Presiden Prancis. Dekorasi serupa juga terlihat, saudara, di sekitar Istana Merdeka, di mana ada layar besar atau videotron di dekat pagar Istana Merdeka untuk penyambutan kedatangan Presiden Prabowo yang nantinya akan menyambut Presiden Emmanuel Macron. Sambil melintas di sekitaran kawasan Monumen Nasional, Presiden Macron dari dalam mobil kepresidenannya melambaikan tangan kepada siswa-siswi sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama yang ikut menyambut kedatangannya. Pun juga Anda bisa melihat adanya upacara penghormatan yang sudah dimulai sejak 20 menit yang lalu untuk menyambut kedatangan Presiden Macron di Istana Kepresidenan Jakarta. Saudara, Anda bisa melihat bahwa Presiden Emmanuel Macron sudah memasuki kawasan Istana Kepresidenan Jakarta untuk nantinya disambut langsung oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dan ini diiring-iringi dan diikuti oleh pasukan berkuda yang sudah bersiap mengiringinya sejak berada di kawasan Monumen Nasional tadi.